Malam, hari ini saya akan lanjut menjelaskan tentang produk, layanan, dan model bisnis baru. Teknologi dan sistem informasi merupakan perangkat utama bagi perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan baru. Hal demikian juga berlaku bagi model bisnis yang masih baru. Model bisnis dapat diartikan sebagai cara perusahaan dalam memproduksi, mengirim, dan menjual produk ataupun jasa untuk memperoleh keuntungan. Industri musik saat ini sangat berbeda dengan industri musik satu dekade yang lalu. Perusahaan Apple mengubah model bisnis lama pendistribusian musik dari yang menggunakan piringan hitam, kaset, dan CD ke dalam sistem pendistribusian legal secara online melalui teknologi iPod. Apple telah memperoleh banyak keuntungan berkat serangkaian pengembangan inovasi iPod seperti layanan musik iTunes, iPad, dan iPhone. Lanjut ya, hubungan pelanggan dan pemasok. Ketika bisnis telah memahami dan melayani pelanggannya dengan baik, umumnya pelanggan tersebut akan kembali datang dan berbelanja lebih banyak. Nah, ini biasa ya, lur umum ya gitu. Nah, hal ini akan meningkatkan pendapatan dan laba. Demikian juga dengan pemasok. Semakin sering bisnis berhubungan dengan pemasoknya, semakin baik input vital yang dapat diberikan oleh pemasok tersebut. Hal ini akan menurunkan biaya. Bagaimana cara memahami pelanggan dan pemasok adalah masalah utama bagi bisnis yang memiliki jutaan pelanggan offline dan online. Nah, Hotel Mandarin Oriental di Manhattan dan hotel-hotel kelas atas lainnya memperlihatkan contoh dari penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk mencapai kedekatan dengan pelanggan. Hotel-hotel ini menggunakan komputer untuk mengetahui preferensi para tamu, seperti suhu ruangan, kamar yang disukai, waktu check-in, nomor telepon yang sering dihubungi, program televisi, dan menyimpan dana ini ke sebuah tempat penyimpanan data berkapasitas besar. Setiap kamar hotel terhubung dengan komputer server jaringan pusat, sehingga memungkinkan ruangan-ruangan itu diamati dan dikendalikan dari jarak jauh. Ketika pengunjung datang ke salah satu hotel ini, sistem akan secara otomatis mengubah kondisi ruangan, seperti cahaya lampu, mengatur suhu ruangan, atau memilih musik yang sesuai berdasarkan profil digital pengunjung yang telah tersimpan. Pihak hotel juga menganalisis data pelanggan mereka untuk mengidentifikasi yang telah tersimpan. Pihak hotel juga menganalisis data pelanggan mereka untuk mengidentifikasi pelanggan terbaik mereka yang sering datang untuk mengembangkan strategi pemasaran berdasarkan kegemaran masing-masing pelanggan. JCPenney membuktikan keuntungan dari penggunaan sistem informasi yang memungkinkan keakraban dengan pemasok ya. Nah, setiap kali terjadi transaksi penjualan pakaian pada toko JCPenney di Amerika Serikat, data penjualan akan terlihat segera di komputer pemasok. Di Hong Kong, sebuah perusahaan manufaktur yang dikontrak untuk memproduksi 1 dari 8 jenis pakaian yang dijual di Amerika Serikat. TAL menjalankan operasi melalui model komputer yang dikembangkan dan memutuskan berapa banyak pengiriman baju yang harus dibuat. Berikut dengan model, ukuran, dan warnanya. TAL mengirim pakaian-pakaian tersebut langsung ke masing-masing toko JCPenney tanpa perlu melibatkan proses penggudangan. Dengan kata lain, persediaan JCPenney serta biaya penyimpanannya hampir mendekati nol. Nah, ini jadi bagaimana ya hubungan pelanggan dan pemasok ini bisa membuat perusahaan itu semakin untung. Nah, bagaimana kita membangun bisnis, keakraban, dan hubungan baik dengan pelanggan kita, dengan pemasok kita, akan menjadikan bisnis kita semakin maju ya, yang tentunya akan berakibat laba bertambah banyak. Nah, pengambilan keputusan yang semakin baik. Banyak pengelola bisnis melakukan kegiatan operasionalnya menggunakan sumber informasi yang membingungkan. Tidak pernah memperoleh informasi yang tepat pada waktu yang tepat untuk membuat keputusan yang tepat. Sebagai gantinya, para pengelola bisnis tersebut bergantung pada ramalan, perkiraan, atau lebih parah lagi keberuntungan. Hasilnya adalah produksi barang dan jasa yang terlalu berlebihan atau kekurangan, pengalokasian sumber daya yang tidak tepat sasaran, dan respons yang lamban. Hasil-hasil yang buruk ini meningkatkan biaya dan mengakibatkan hilangnya pelanggan. Dalam 10 tahun belakangan ini, teknologi dan sistem informasi telah memungkinkan para manajer untuk mengakses data dari pasar secara real-time saat mengambil keputusan. Contoh, Verizon Corporation, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Amerika Serikat, menggunakan layar penampil berbasis web digital untuk menyajikan informasi terbaru dan
terperinci mengenai keluhan pelanggan, kinerja jaringan perusahaan pada tiap area yang dilayani, dan terputusnya saluran komunikasi atau kerusakan jaringan akibat badai. Dengan informasi ini, para manajer dapat segera mungkin mengalokasikan upaya perbaikan di area-area yang terkena dampak badai, menginformasikan pelanggannya tentang adanya perbaikan, serta memulihkan layanan dengan cepat. Kita lihat keunggulan kompetitif. Setelah perusahaan meraih satu atau lebih dari tujuan bisnis yang sebelumnya dibahas, yaitu keunggulan operasional, produk, layanan, dan model bisnis baru, hubungan dengan pelanggan atau pemasok, peningkatan kualitas pengambilan keputusan, saat hal-hal tersebut ada, perusahaan dianggap telah mencapai keunggulan kompetitif, melakukan sesuatu lebih baik dari pesaing, membayar lebih murah untuk produk lebih bagus, dan respons cepat dan terkini terhadap pelanggan dan pemasok. Semuanya dapat meningkatkan penjualan dan laba yang tidak bisa diikuti oleh para pesaing. Apple, Walmart, dan UPS yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini adalah pemimpin-pemimpin pangsa pasar industri, karena mereka tahu bagaimana cara menggunakan sistem informasi untuk mencapai tujuannya. Jadi kita harus memanfaatkan sistem informasi ya untuk mencapai tujuan perusahaan ya, membawa perusahaan lebih baik ke depan. Nah, kelangsungan usaha. Perusahaan berinvestasi dalam teknologi dan sistem informasi karena perusahaan memang membutuhkannya untuk melakukan bisnis. Kadang kebutuhan ini didorong oleh perubahan dalam industri. Contoh, setelah pada 1977 Citibank untuk pertama kalinya memperkenalkan anjungan tunai mandiri atau ATM di New York guna menarik pelanggan melalui pelanggan yang lebih baik. Pesaingnya didesak untuk menyediakan ATM untuk tetap bisa bersaing dengan Citibank. Saat ini, semua bank di Amerika Serikat seluruhnya memiliki ATM di tiap wilayah mereka dan saling terhubung secara virtual dengan jaringan ATM nasional maupun internasional seperti Cirrus. Penyediaan ATM bagi nasabah adalah kebutuhan mendasar dalam mempertahankan eksistensi bisnis di dunia perbankan. Nah, ada banyak peraturan dan undang-undang pemerintah federal dan nasional yang menciptakan kewajiban legal bagi perusahaan dan karyawannya untuk menyimpan catatan, termasuk pencatatan secara digital. Contoh, Undang-Undang Pengendalian Bahan-bahan Kimia Beracun, ya, pada tahun 1976 yang mengatur eksposur para tenaga kerja Amerika atas lebih dari 75.000 zat kimia, mengharuskan perusahaan untuk menyimpan catatan atas eksposur karyawan tersebut untuk waktu 30 tahun, ya. Nah, kita lihat peraturan dan undang-undang pemerintah lainnya dalam bidang kesehatan, jasa keuangan, pendidikan, dan pelindungan hak privasi mengharuskan penyimpanan informasi signifikan dan kewajiban pelaporan operasi bisnis. Perusahaan beralih ke teknologi dan sistem informasi untuk memiliki kemampuan atas kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, jadi dengan adanya kemajuan sistem informasi manajemen, ya, harus membantu kelangsungan hidup perusahaan. Ya, contohnya yang tadi dicontohkan adalah dalam hal penyimpanan dokumen, catatan, dan sebagainya ya. Jadi dengan adanya sistem informasi manajemen itu, kita bisa menyimpan dokumen data secara digital. Jadi tidak hanya fisik, digital juga ada ya. Seperti itu. Nah, kita lihat perspektif dalam sistem informasi. Nah, sejauh ini kita telah menggunakan istilah teknologi dan sistem informasi secara informal, tanpa mendefinisikan istilah tersebut. Teknologi informasi atau TI terdiri dari atas perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Teknologi informasi bukan sekedar mesin komputer, perangkat penyimpanan, perangkat mobile sebesar genggaman tangan, tapi juga mencakup perangkat lunak seperti sistem operasi Windows atau Linux, rangkaian aplikasi Microsoft Office, dan ribuan program aplikasi dapat ditemukan di perusahaan-perusahaan besar. Sistem informasi lebih rumit lagi, kita akan lebih mudah memahaminya ya dari dua sisi, yaitu teknologi dan bisnis. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Nah, secara teknis, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Di samping untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan, sistem informasi juga membantu
para manajer dan karyawan dalam menganalisis masalah, menggambarkan hal-hal yang rumit, serta menciptakan produk baru. Nah, itu maksud dari sistem informasi ya. Nah, kemudian kita lihat dimensi sistem informasi. Untuk memahami sistem informasi secara menyeluruh, Anda harus memahami dimensi yang lebih luas mengenai organisasi, manajemen, dan teknologi informasi. Ya, yaitu di gambar ini ya, kita bisa lihat. Di sini ada gambar data dan informasi, di mana data diolah oleh sistem informasi menjadi informasi ya. Nah, data mentah dan mesin kasir supermarket dapat diproses dan diorganisasikan untuk menghasilkan informasi yang berarti seperti total unit penjualan deterjen atau total pendapatan penjualan dari deterjen untuk toko atau daerah penjualan tertentu. Itu dimensi ya. Dimensi sistem informasi. Nah, kita lihat untuk organisasi. Nah, sistem informasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi. Bahkan bagi beberapa perusahaan seperti perusahaan pembuat laporan kredit. Ya. Yaitu jenis perusahaan jasa yang bergerak di bidang penyediaan informasi seputar penggunaan kartu kredit, jumlah utang, maupun hal-hal favorit pemegang kartu kredit. Tidak akan bisa beroperasi tanpa sistem informasi. Unsur penting dalam organisasi adalah orang, struktur, proses bisnis, politik, dan budaya. Pada bab ini, kita akan memperkenalkan komponen-komponen organisasi dan menjelaskannya secara lebih terperinci. Ya. Jadi, organisasi itu memiliki struktur yang terdiri di atas tingkatan dan keahlian yang berbeda-beda. Struktur biasanya akan menggambarkan dengan jelas pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi bisnis diatur sebagai sebuah hierarki atau struktur piramida. Ya. Nah, kemudian manajer senior biasanya membuat keputusan strategi jangka panjang terkait produk dan jasa sekaligus menjamin kinerja keuangan perusahaan berjalan dengan baik. Sedangkan manajemen tingkat menengah menjalankan program dan rencana dari manajemen senior dan manajemen operasional bertanggung jawab mengawasi kegiatan operasional bisnis sehari-hari. Ya. Tenaga ahli seperti insinyur, ilmuwan ataupun arsitek yang merancang produk atau jasa dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan. Sedangkan pekerja data seperti sekretaris atau juru ketik membantu penjadwalan dan pengkomunikasian pada setiap tingkatan perusahaan. Pekerja produksi ya atau jasa biasanya memproduksi produk dan menghasilkan jasa. Nah, oke. Jadi organisasi mengkoordinasi atau mengatur pekerjaan melalui hierarki dan proses bisnis yang secara logika saling berhubungan dan pengaturan perilaku dalam menyelesaikan pekerjaan. Mengembangkan produk baru, memenuhi pesanan, dan merekrut karyawan baru adalah contoh dari proses bisnis. Kebanyakan proses bisnis dalam sebuah perusahaan melibatkan serangkaian aturan formal yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun untuk menyelesaikan pekerjaan. Aturan-aturan ini memandu karyawan dalam berbagai prosedur, mulai dari menulis faktur sampai menjawab keluhan pelanggan. Proses-proses bisnis itu ada yang ditulis, namun ada juga yang berdasarkan pengalaman kerja, seperti cara menjawab panggilan telepon dari rekan kerja atau pelanggan. Hal-hal demikian tidaklah didokumentasikan. Jadi sistem informasi banyak mengotomatisasi proses bisnis. Contoh, bagaimana cara pelanggan itu menerima kredit atau hadiah atau poin belanja. Atau bagaimana menagih pelanggan seringkali ditentukan oleh sistem informasi yang tergabung dengan serangkaian proses bisnis formal. Kita lihat lagi manajemen. Nah, tugas manajemen adalah berusaha memahami berbagai situasi yang dihadapi perusahaan, mengambil keputusan dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Nah, fungsi manajemen utama kita lihat. Fungsi penjualan dan pemasaran, tujuan menjual produk dan jasa perusahaan. Fungsi manufaktur dan produksinya yaitu memproduksi produk dan jasa. Fungsi keuangan dan akuntansi yaitu mengelola aset keuangan dan menyimpan catatan keuangan organisasi. Fungsi sumber daya manusia yaitu mencari, mengembangkan dan mengelola tenaga kerja perusahaan, menyimpan catatan karyawan. Ya. Lalu kita lihat teknologi informasi. Teknologi informasi adalah salah satu dari banyak perangkat yang digunakan manajer dalam mengantisipasi perubahan. Perangkat keras komputer adalah perangkat fisik yang digunakan untuk kegiatan input, pemrosesan, dan output dalam sebuah sistem informasi.
Perangkat keras komputer tersebut terdiri dari komputer dari berbagai bentuk dan ukuran, termasuk perangkat mobile seukuran genggaman tangan, berbagai perangkat input-output dan penyimpanan, serta perangkat telekomunikasi yang membuat komputer saling terhubung. Nah, itu teknologi. Teknologi telekomunikasi dan jaringan terdiri atas perangkat fisik dan perangkat lunak, membuat berbagai perangkat keras saling terhubung satu sama lain, serta melakukan pengiriman data dari satu tempat ke tempat lain. Komputer dan peralatan komunikasi dapat dihubungkan lewat teknologi jaringan untuk mendistribusikan pesan suara, data, gambar, bunyi, ataupun video. Nah, jaringan membuat dua atau lebih komputer saling terhubung untuk berbagi data maupun sumber-sumber seperti printer, ya. Jaringan terbesar dan paling baik digunakan di seluruh dunia adalah internet. Internet adalah jaringan dari jaringan global yang menggunakan standar universal. Oke. Nah, kita lihat ada pembahasan yang selanjutnya. Ini bukan sekedar teknologi. Dari sudut pandang bisnis atas sistem informasi. Jadi, manajer dan organisasi bisnis berinvestasi pada teknologi dan sistem informasi. Karena hal tersebut memberikan nilai ekonomi yang nyata bagi bisnis mereka. Keputusan untuk mengembangkan atau mengelola sistem informasi didasari oleh asumsi bahwa hal tersebut akan memberikan tingkat pengembalian atas investasi yang lebih besar ketimbang berinvestasi pada bangunan, mesin, atau aset lainnya. Tindakan pengembalian yang lebih besar tersebut akan terlihat pada peningkatan produktivitas, pendapatan yang akan meningkatkan nilai pasar saham perusahaan, atau mungkin posisi strategis jangka panjang pada pasar tertentu yang akan memproduksi pendapatan tinggi di masa depan, ya. Kita dapat melihat dari sudut pandang bisnis, sistem informasi merupakan instrumen penting dalam penciptaan nilai suatu organisasi. Sistem informasi memungkinkan perusahaan dalam meningkatkan pendapatnya atau menekan biaya dengan menyediakan informasi yang membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik atau memperbaiki kegiatan proses bisnis. Contoh, sistem informasi untuk menganalisis data pengeluaran barang pada suatu supermarket dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara membantu para manajer atau membuat keputusan yang lebih baik mengenai produk apa saja yang perlu disediakan dan dipromosikan oleh supermarket retail, ya. Jadi ini bukan sekedar teknologi. Nah, itu sudut pandang bisnis atau sistem informasi. Ini kita harus, artinya dari sudut pandang bisnis, sistem informasi merupakan bagian dari rangkaian aktivitas dalam memberikan nilai tambah dalam perolehan informasi, pengubahan informasi, dan pendistribusian informasi yang digunakan manajer dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperbaiki kinerja organisasi, dan yang terpenting adalah meningkatkan keuntungan perusahaan, ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.